ngubah kelakuan coba kita mungkin atau setahun lagi lama. Setiap hari semestinya, setiap hari kita muhasabah baik apa yang dilakukan oleh kita sebagai pimpinan sekolah. Kenapa saya pakai lakukan yang kemarin? Apa yang tidak baik yang dilakukan tahun-tahun kemarin? Kita berusaha untuk membenahi untuk anak-anak. Kita juga bermuhasabah tahun-tahun yang lalu, tahun yang telah kita lewati. Kenapa belajar kita sudah baik? Kenapa entar mau tak bagus tinggalkan saya tak bagus kebalikan, bermalas-malasan belajar bersama. Dan karena sekarang zaman HP, zaman HP, maka HP sebenarnya lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, tapi sulit untuk kita hindari, sulit untuk kita hindari. Kenapa? Kan ini ujian saja kita harus pakai HP, online, sekolah juga cuma pakai online juga, sulit. Nah, tugas kita sebagai guru, kita mengarahkan anak bagaimana kita menggunakan HP itu sebaik mungkin. Dan pula kemarin ketimbang kita anak-anak kita main game saja semalam tentang saya mau cari anak kelas 2 itu bahasa Arab, cobalah download aplikasi kamus, baca bukunya, lihat itu. Misalnya beri kesulitan, dia adalah kamus, pecek HP-nya. Saya memberi tugas ayat-ayat Al-Quran, coba terjemahkan itu. Gunakanlah Google, misalnya berarti aku gunakan hal-hal yang tidak bagus itu. Pasti sulit kita, cuma makan untuk menghindari HP, kita malah terjebak. Padahal HP itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya ya bagi kita sebenarnya. Sesungguhnya ya, HP itu bisa tergantung dari orang yang memegang sebenarnya, tergantung dari orang yang nekuk tiba berlatih ini kan mana tekuk orang yang bagus gunakin rapau apa tapi bentuk orang jahat gunakin menusuk tabun orang, tergantung itu sebenarnya. Nah itu sebenarnya apa ya, kita mau evaluasi semua apa kegiatan-kegiatan kita, tugas kita sebagai guru misalnya apa yang telah kita lakukan sudah baik, kenapa punten juga. Kemudian juga kesempatan saya barangkin Allah datang pula sampai ajar sendiri kata pula akhir ampun kelakuan saya lebih bermanfaat, selebih saya di kanjeng Nabi ada iltanim khamsan qabla khamsin, jaga 5. Jadi saya penyanyi Roma itu, letapun sekedar kita dengarkan lagunya, nyaman lagu, nyaman suaranya saja. Gunakan waktu sebelum gunakan 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama di antara syababaka qabla haramik, masa muda sebelum datang masa tua. Karena kita dengan pergantian tahun itu semakin dekat dengan mati. Meletak putus ngantos dekik lama alam, dapat malam dekik lagu tanpa kita berbuat apa-apa. Tanpa kita berbuat beramal yang dapat meningkatkan pahala kita. Kenapa sih yang dosa kita? Ngatos malam, coba malam ngatos lagu, aku nabut tedu, main HP dan semacamnya. Ngatos apa kita? Di depan jurang kuburan, di depan kita jurang kuburan. Semakin semak kapate, semakin sabuni kesempatan untuk berbuat baik.
Semakin semak kuburan, semakin sekonik kesempatan untuk bertaubat. Utamanya para pemuda, para adik-adik, para siswa-siswi, tangkui ala kokabor kusen ijak antos tua. Apa yakin? Oh, para dapat kamu satu tua? Kan belum tentu. Tidak koki muda, popongki muda. Diguna akin gak kui foya-foya bila tua atau betul. Kau yakin sampai cek mata sampai tua? Kan jadi malah anak makan sedang gula ini terus terang saja yang minta doa, tidak hanya setiap Senin, tiap hari, dalam rangka membiasakan anak itu tumbuh menjadi anak yang suka beribadah. Karena ada tujuh orang yang akan dapat naungan baginya akhirat ketika panas hari luar biasa, are sajang kekarsa 1 mil, ya, tinggal 1 mil, jadi panas luar biasa, Pak, sampai pada pelona kentok, pada sampai si kelemban sama jemaah. Sebagai oleh ungungan selamat dari panas kan itu di antara pemuda yang tumbuh dalam beribadah. Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di dalam ajaran akhir ibadah ke Allah. Mulai muda lebur maupun tua wajar-wajar saja karena abang saja para Ahmadiyah masuk ke masjid lebur ibadah dengan masjid wajar saja. Tapi mana bi orang ki muda libur dengan masjid, ki masa muda libur sholat berjamaah di masjid itu istimewa. Makanya pakai bakal oleh naungan di mahsyar ketika panasnya luar biasa, are ampun tinggal 1 mil, bumi nak ampun bumi ketika itu boleh. Bahkan diberi penghargaan yang luar biasa. Terbiasakan anak libur di masjid. Dan anak-anak sekitar, alhamdulillah, sekitar kan itu saya ngaji ke masjid di bawah asuhan Pak Faisal, Ustadz Faisal, duhur, asar, maulid, isya, subuh, ampun merapat ke masjid libur. Nah, dengan masjid ini yang perlu kita bina anak-anak kita nih kan. Hari wang-wang waktu ajar untuk apa? Ajar itu kan ilmu ini sarana. Ilmu ini sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka jangan sepelekan itu. Nguang betul Tuhan, jangan, tolong buang hal-hal pemikiran semacam itu. Ajarin anak, cekokin dengan ilmu-ilmu, praktekkan mas. Pasemak, palebur ibadah pada Allah. Nah kalau kita contohin kita, anak-anak kita untuk semak ke Allah. Seborana penikulan sok suci, sok bersih, sok bagus. Pada saya sedona gula pensampian. Artinya pada kita ajar aku menyemak ke Allah. Ajar mumpung masih ada kesempatan. Kulo tak mending laku ki oh dia banten. Kan di antaranya kan itu waktu senggang, waktu lowo sebelum datang waktu sibuk. Imam Al-Ghazali mataku saya masuk waktu senggang masih hidup kok. Pada bermaksud pengpongki berdekat kesempatan ke aku berbuat, mumpung mati tidak kesempatan untuk berbuat baik boleh. Pokok itu diperbaiki audit kita nih ke aku dia berpak Pak Parti wal asri saya asal Al-Quran Allah saya setir Pak Parti tadi demi sampai asal bawah demi waktu
innal insana lafi khusrin, kan gitu. Manusia dalam kerugian. Kemudian mau minta kalau rogi illal ladzina amanu, kita tingkatkan keimanan kita, wa amilus shalih, kerjakan amal-amal yang saleh, kerjakan amal-amal yang saleh. Dan pula memang salah satu sahabat Rasul, beliau asmana Sya'ban, berjamaah ke masjid Kak Dito jauh sebelum waktu masuk, sekalian untuk niat iktikaf. Beliau Kak Dito ngambil tempat di pojok, mesti di Rasulullah tangan sampai umur Sya'ban yang bisa tempat tak lengan Mirana ngambil tempat di pojok, atau malah tak ganggu orang yang lewat apa jadi ngambil di pojok. Kemudian setengah waktu Rasulullah kata mana di jamaah sering kata biluk sambil melihat jamaah melihat jamaah. Di Rasulullah kata waktu sholat subuh pun kita melatih tempat Sya'ban itu kosong. Sya'ban kemana? Di Rasulullah selalu memperhatikan sahabat, selalu memperhatikan jamaah. Jadi ditanya, dengan Sya'ban apa ada? Mungkin pada di belakang ya. Kemudian jawaban sahabat ta'amling sobung. Terus Rasulullah sampai mengakhirkan sholatnya ngantos Sya'ban. Ini Sya'ban tak jemput. Sampai para takut habis waktu sholat subuhnya, Rasulullah memulai sholat. Sampai salah satunya sholat subuh kan gitu. Subuh Rabu Sya'ban. Kemudian Rasulullah tanya lagi, katanya boleh sakit Sya'ban. Korang uning kan itu, jangan sahabat. Korang uning dan dulu. Kemudian Rasulullah itu pas apa coba? Boleh saya tahu bukan Sya'ban? Eki uning. Kemudian Rasulullah lagi sama sahabat si uning kau coba kan itu. Jauh, jalan sokok itu perjalanan 3 jam dari masjid. Sya'ban tiap waktu mesti ke sana. Bola. Dapat kata rumah Sya'ban, Rasulullah tanya, kalau salam keluar yang gini gak dintok. Baru saya kayak tahu jawaban Sya'ban, aiki lepas Rasul. Kayak tahu jawaban Sya'ban. Napa ingin dan gula pakai Sya'ban? Aiki Sya'ban ampun hati ke rumah. Jadi Sya'ban tak hadir ke masjid karena situ. Artinya sehari sebelumnya Sya'bannya ke masjid. Ke masjid. Tak hadir ya sholat subuh karena situ. Innalillah ya pun Rasulullah masuk. Kemudian terakhir kita motor. Berdepan motor kayak itu Rasul. Kenapa? Tunggu pada hal-hal aneh. Aku buat Sya'ban kayak sebelum saya itu. Pak saya itu kayak itu ada. Tuatah. Aduh. Jok saking lebih jauh. Satu, tawakal dua. Yang kedua, aduh, jok saking si anyar. Tuan sing telok. Aduh, jok saking kekabir. Kula bingung napa maksudnya kayak itu cek pemerhati. Kemudian Rasulullah itu membacakan ayat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka hadid. Rasulullah pas madhepul ketika itu, laqad kunta fi ghaflatin, doan riak dengan Allah di dalam Al-Quran. Bari kelalaian dari hal ini.
masa odi maksudnya Pak. Fakashafna angka ghita'aka, maka setiap engkau ngangkat tutup penghalang antara mata dengan alam akhirat. Fakashafna angka ghita'aka fabasaruka hadid, fabasaruka al-yawma hadid, maka setiap tajam lepandang. Artinya orang mati yang kaya pangabes dan malalakon dan ulah selama hidup di Syakban ini pangalatin sarang Allah apa sih seampun ilakuni masa hidupnya. Kemudian ketika Syakban nikah aduh mata lebih jauh. Artinya Syakban ini tak pangalatin jarak masjid dan bencompon ini kan setiap langkah gojira sekian biasa kasta cok saking ngetang bungkor lebih jauh lebih rajin aja ini bang lagi ya aduh mata lebih jauh astana tak kalah posisi Roma jauh dari masjid jangan lebih aja kejar kita kan kalau pulang ke masjid jauh ke masjid masjid nggak kasih jauh saya semak orang semak aja orang dewasa ini kan juga dalam tafsir Yasin juga ada wakil ketika Rasulullah kata membangun masjid, para sahabat kata berbondong-bondong berdekatkan tombol ke masjid biar Rasulullah tak pergi lebih jauh lebih bagus tiba-tiba Syakban itu kasta jauh sangat lebih jauh lebih banyak tan kejalan. Kemudian aduh yang kedua itu jauh saking si anyar Syakban ini pernah nolong orang Syakban itu karena waktu dingin Syakban itu musim dingin ini maka teka masjid colok jadi medut kalambi cuma kalambi itu kita laju sih nomor 2 tapi saya dalam kan itu hanya kan kita sebenarnya meminta masjid kita agaknya khuzu zinatakum inda kulli masjidin kita yang sebenarnya pakai yang bagus tapi enggak ya termasuk saya sebenarnya ini koreksi sebenarnya juga malah monetar kau jangan saya kiri gue sama bagus ini. Kemudian waktu mangkat ke masjid ada kaki 2 kiri Syakban kan 2 tapi kisah orang kan enggak ini jil minta ke masjid orang kayak itu kartu dingingan robu ini jil bi Syakban ini kayak tolong kalau bila Syakban padahal Syakban juga celok kalau bisa luar nih kan kalau bisa lagi ini ganti akhirnya bagi ke orang saya robu nih jalan kan dan sampurna kayak itu bi Syakban ini apa ini bukan masjid terus sampai orang saya robu jalan ini terus salat berjamaah. Dan ini dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gojol nak abri kalam bekat ini. Kak orang saya bu dengan jalan. Memakan, aduh mata si anyar. Cuk saking si anyar saya sebagai kak orang gelap. Cuk saking kak orang kenapa? Kalau si anyar, mungkin gojolnya lebih rajin. Ini sebuah penyesalan. Sebuah penyesalan. Makanya waktu saya, aduh mata si anyar. Saya masih anyar kan kencurnya lebih rajin. Kemudian aduh yang ketiga, aduh mata akabi. Ini kan sebelumnya saya tekan. Tapi Allah memperlihatkan kencurnya. Karena Syakban stok tak ada roti, daerah Mekah ada roti. Dia jeluk untuk susu. Jadi sebelum daerah rotinya jeluk lagi.
waktu ada dekat gitu pas bener ngemis orang kelaparan lalu kayak Syakban kayak dua tahun kali ini kan ukuran makannya sudah memang dua kan kayak berarti arang sarang Syakban aja berarti susulah setung bagi setung aku Syakban setung aku orang yang sedang minta kalau rasa ini kami Allah Ta'ala bujur ya bujur nopo sesuatu roti goreng kenapa makanya Syakban ketika mau menikah aduh mata api jok saking roti sini dua hari bagi kapi goreng bujur ngetangkona lebih rajin di lekai itu milana pong kita beri kesempatan odik sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala gunakan untuk beribadah, aku beramal. Kibatnya termasuk ngajar kan ibadah. Jangan berarti bagaimana kita tepat waktu untuk ngajarnya, benar-benar dipersiapkan untuk ngajar. Bagaimana anak kita bisa paham, bagaimana kita mengkondisikan anak dalam kelas sehingga dia mereka memperhatikan apa yang akan kita jelaskan. Bahwa kita berusaha bagaimana kita itu bisa memperbaiki keadaan dari yang tidak baik pada yang lebih baik. Inilah hijrahnya. Cuma kalau hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain mungkin tidak bisa, mungkin tak dibutuhkan saat ini. Kecuali memang kita berada di lingkungan yang memang maksiat dan harus dan ragu. Takut anak kita nol kali lingkungan tidak bagus. Baru kita harus pindah juga. Dan dalam kondisi semacam sekarang kita ini ya mungkin tidak memerlukan itu. Tapi kita hijrah dari hal-hal yang saya tak bagus dan kajian saya lebih bagus. Kita hijrah. Semoga apa yang saya sampaikan kayak itu bermanfaat khususnya kalau tidak tengku lagi di terhadap saja. Mungkin saya kak dintos saya bisa tentu latar lagi orang telepon yang sekolah dan Allah wa alaikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.